9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom, ya salam sejahtera buat kita pagi hari ini. Kita bersyukur Tuhan menolong kita, dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang bertema jangan minder, tapi miliki rasa rendah hati. Ya, puji nama Tuhan. Sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan yang kita renungkan dalam pagi hari ini, dalam hal ini adik-adik yang terkasih, namanya minder itu rendah diri. Saya tidak tahu dan tidak mengerti, mungkin ada di antara teman-teman atau ada di antara adik-adik yang merasa dirinya minder, ya, merasa dirinya ini rendah sekali. Nah, di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar kita bahwa kita adalah orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan. Ya, satu firman Tuhan yang akan kakak sampaikan pada pagi hari ini, yaitu yang terambil dari Yesaya 43 ayat keempat. Di sana mengatakan firman Tuhan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, rasa minder dalam diri seseorang pasti ada. Tetapi rasa minder yang terlalu berlebihan ini bisa menyebabkan kita tidak bisa maju dalam mencapai sesuatu. Nah, kita sebagai anak-anak sekolah, mungkin orang lain tidak tahu tentang diri kita. Mungkin bapak ibu guru kita tidak tahu tentang bahwa kita memiliki rasa yang namanya rasa minder di dalam diri kita, memiliki namanya rasa rendah diri dengan berbagai alasan. Ya, ini mungkin karena bentuk fisik kita, mungkin karena latar belakang kita dan sebagaimana, atau banyak hal yang kadang bisa kita membuat minder sehingga kita tidak punya semangat untuk belajar, tidak punya pengharapan yang begitu diharapkan bahwa kamu akan pasti bisa meraih dalam satu cita-citamu. Nah, untuk itu ada yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar bahwa rasa rendah diri ini atau rasa minder ini adalah perasaan bahwa seseorang lebih rendah dibanding orang lain dalam berbagai hal. Nah, untuk itu firman Tuhan mengajak kita pada pagi hari ini bahwa Tuhan, kita ini berharga di matanya. Dia begitu mengasihi kita. Mungkin orang lain kurang mengasihimu, ataupun dalam keluargamu mungkin kamu kurang diperhatikan atau kurang dikasihi. Tetapi ingat, firman Tuhan atau Tuhan begitu menganggap engkau begitu berharga di matanya. Untuk itu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ya, kalau kamu punya rasa minder, itu hilangkan. Pelan-pelan itu hilangkan. Ingat, firman Tuhan itu yang kamu pegang dalam hidupmu. Bahwa orang lain boleh merendahkan dirimu. Orang lain menganggap kamu tidak begitu berharga di mata mereka. Tetapi ingat, Tuhan menganggap engkau begitu berharga di matanya. Sehingga sampai Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi manusia untuk kita menjadi orang-orang yang berharga di matanya. Karena dia begitu mengasihi kita sampai dia mencurahkan darahnya yang begitu mahal untuk menebus kita orang yang berdosa ini. Ada yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah hal yang perlu kita buang di dalam kehidupan kita. Jadi dalam hal ini kita harus memahami bahwa kita ini adalah orang-orang yang begitu dikasihi Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini seperti biji matanya Tuhan. Nah, untuk itu ada yang terkasih, perlu dalam hal ini, dalam diri kita ini, karena kita begitu berharga, maka kita perlu menjaga diri. Baik itu dalam pergaulan kita, berteman dengan
siapa saja, tentu kita harus menjaga diri kita. Karena apa? Karena kita ini begitu berharga di matanya Tuhan, sampai Tuhan Yesus menebus kita dengan harga yang mahal. Untuk itu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ya, apa yang harus kita miliki? Ya, Kakak Markus sampaikan tadi di tema itu, memiliki rasa rendah hati. Firman Tuhan mengajar kita bahwa supaya kita ini belajar seperti teladan dari Yesus, ya. Firman Tuhan mengajarkan kita, atau Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita supaya kita ini belajar seperti yang dia miliki, yaitu dia memiliki lemah lembut dan rendah hati. Nah, untuk itu adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memiliki satu yang namanya rendah hati. Bagaimana? Ya, firman Tuhan mengatakan di 1 Petrus pasal 5 ayat ke-6 di sana mengatakan, karena itulah rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, rendah di sini artinya merendahkan hati kita ketika kita datang kepada Tuhan. Karena orang yang memiliki rendah hati, dia tahu bahwa siapakah dirinya. Tentunya kita di hadapan Allah bukan siapa-siapa. Tentunya kita bukan orang yang tidak berdosa, tetapi kita adalah orang yang berdosa. Maka untuk itu juga kita datang kepada Tuhan. Bukan dalam arti kalau kita merasa minder, berarti kita nggak datang kepada Tuhan. Bukan, itu lain lagi. Nah, itu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memiliki yang namanya rendah hati. Adik-adik yang terkasih, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ya. Dalam hal ini, marilah kita memiliki hati yang mau dibentuk, hati yang mau diajar, mau diarahkan dalam hal yang baik. Nah, ini menjadi hal-hal yang perlu kita belajar. Nah, jadi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya ketika kita masih dibentuk, ini mau diajar, maka saya percaya firman Tuhan mengatakan 1 Korintus pasal 2 ayat 9, tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, begitu Tuhan mengasihimu, begitu di mata Tuhan, begitu engkau begitu mulia. Ketika kamu mau ini dibentuk sebagai bentuk bejana yang begitu luar biasa, maka tentu harus membutuhkan satu proses. Nah, untuk itu dalam pembentukan itu merasa begitu sakit. Tetapi kalau kita ini mau dipakai dengan luar biasa, ini mau dibentuk oleh Tuhan, ya, dipakai oleh Tuhan supaya kita ini menjadi orang-orang yang berhasil, maka perlu yang namanya merendahkan hati. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu jangan begitu merasa dalam dirimu tertuduh bahwa kamu adalah orang-orang yang tidak berharga. Kamu adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Untuk itu, buang rasa mindermu yang menekankan dirimu sehingga kamu tidak punya semangat baik untuk belajar dalam bentuk segala macam, kamu tidak punya pengharapan masa depan. Ingat, firman Tuhan mengatakan bahwa sungguh ada masa depan itu, ya. Jadi untuk itu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mari ya tetap semangat, jangan melihat situasi sehingga kamu membatasi dirimu untuk bersemangat dalam belajar. Untuk itu hal-hal yang membuat kita tertekan sehingga kita tidak merasa hidup kita tertekan dalam hal yang tidak membuat kita maju, maka untuk itu tinggalkan hal demikian. Tetapi mari kita belajar untuk tetap bersama dengan Tuhan, belajar bersama dengan Tuhan supaya kita bisa melewati hari demi hari karena Tuhan, karena rancangan Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita.
Untuk itu, apapun jadi kondisimu, apapun keadaanmu, tetap semangat untuk tetap meraih cita-citamu, untuk meraih satu pengharapan. Ingat, engkau begitu berharga di mata Tuhan. Mungkin itu aja yang bisa kakak sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.